Dulurku permanen nggo jagongan warung Viwe aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezekine ya. Ya. Nah, iki nang ndi ning? Kita lagi jalan-jalan ke National Arboretum. Pangaran menjenengi Arboretum. Wah, kwale ya toh. Nah, iki salah siji taman sing gede tenan nek nggon di sini ning ya. Dadi wis terkenal. Terus ini Gratis kebetulan bisa? gratis. Rodok sepi mergo ya rodok panas. Terus iki ade nek nggon tengah-tengahe koyo pilar-pilar. Iya. Pilar-pilar apa kene? Iki pilar-pilar bukan pilar-pilar cinta ya. Wah, itu. Tapi ini pilar Asmara. bersejarah, Cak. Ini adalah pilar yang dulu ada di gedung Kongres Amerika Serikat. Terus gorene Iya, diusuk rene. karena memang ada renovasi kan di sana. Cuman itu gua gorene. Di restorasi, di Pak Pugar, dan itu ditonton wong-wong ini. Kebetulan kami berdua ngajak sampean ngobrol tentang kegiatan-kegiatan outdoor. Mau outdoor, Menikmati sampean. alam Luar semesta ruangan. karena emang pas musim panas ya biasanya mengono kene. Iya. Salah sini nek kene-kene, ketoke kan ya wong taman biasa, tapi nek kene sajane juga banyak ilmuwan nek kene-kene. Salah. Iya. Ilmuwan, ahli biologi, botani, Mm-mm. sing salah di sini mengembangkan tanaman-tanaman asli nih. Iya, dan mereka memang belajar soal tanaman-tanaman yang ada di sini, mulai dari yang asli di sini dan juga yang misalnya itu kayak bonsai dari daerah-daerah Asia atau yang lain-lainnya. Jadi bisa dilihat di daerah sini. Ono apa nang kene? Tontok dulur. Taman Arboretum Nasional Amerika Serikat menawarkan keindahan alam yang tenang. Namun, para ilmuwan pemerintah yang bertanggung jawab atas kompleks ini punya misi prioritas, yaitu menopang perekonomian negara ini dengan memastikan jenis tanaman pertanian yang penting terus berkembang dan lestari. What we do is support the American nursery industry. So you have ornamental landscapes, floriculture, turf. So it forms a large portion of the American agriculture and therefore an important part of the economy. Departemen Pertanian AS melaporkan bahwa industri tanaman hias dan lanskap menghasilkan penjualan 13 miliar dolar atau 207 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini menjadikannya bisnis penting yang harus dilindungi. We are first and foremost a premier scientific institution, science-based research facility and public garden. Di sini, ilmuwan mengembangkan tanaman dan teknologi baru untuk industri bunga dan pembibitan. Sejak tahun 1927, mereka telah merilis hampir 700 varietas tanaman baru. Why develop new plants, the changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important. Para ilmuwan melakukannya dengan membudidayakan tanaman asli sebuah daerah dan juga tanaman yang bukan asli daerah tersebut. Prioritasnya adalah tanaman lanskap berkayu seperti pohon dan semak-semak. Para peneliti arboretum mengumpulkan sebanyak mungkin keragaman genetik untuk mengatasi ancaman yang muncul. There are examples where the gene in a wheat plant or a grape plant has been able to thwart a disaster, a catastrophic event of a collapse of a critically important agricultural crop. Arboretum ini juga rumah bagi koleksi benih yang diawetkan, salah satu koleksi terbesar sedunia. Arboretum Nasional menarik sekitar 600.000 pengunjung setiap tahun. Tapi jumlah ini termasuk sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pengunjung landmark lainnya di ibu kota Amerika. Salah satu yang menarik bagi pengunjung adalah tiang-tiang asli dari serambi timur gedung Capitol Amerika. They're pretty iconic here. They were the originals from around 1820s to the Eisenhower administration in the 1950s. So every president from Andrew Jackson to Eisenhower was inaugurated under those columns. Daya tarik besar lainnya adalah bonsai berusia ratusan tahun yang selamat dari pengeboman Amerika di kota Hiroshima, Jepang. Ini salah satu dari 53 pohon bonsai hadiah Jepang kepada Amerika. It was up against the wall and the blast went up and over the wall and the tree survived it. You know, planting a tree is something you can do for generations to come. The Yamaki pine is a symbol of that. Seperti halnya tanaman yang diupayakan oleh ilmuwan di sini untuk tetap lestari. Amerika diharapkan bisa tetap hijau berabad-abad ke depan. Dari Washington DC, VOA. Gede tenan lho, Ning. Oh iya, sampean meluk iki nutup gak? Oh, enggak bisa. Jadi ya beginilah. Di sini itu yo apike kadang-kadang barang-barang sing bekas jadi kudu dibuang, ternyata terus berapa tahun kemudian jadi
monumen yang bersejarah. dikagumi. Tapi ini juga bukan bekas ya, Cak ya. Tentu ya. Mungkin memang pengen di preserve atau dipugar supaya wong-wong iku iso ngeliat sejarahnya Amerika itu salah satunya iku ya iki ngono lho. Nek ceritane ngono lho. Sambil menikmati keindahan taman apa mau angel jenenge? Arbo Retro. Nah, Lur, habis ini kita mau jalan-jalan lagi di sekitar taman ini dan punya cerita soal kegiatan di luar ruangan ya, Cak ya. Tapi sakwise sing Siji. Nah, itu lur, isih panas-panas demi sampean semua ya untuk memberi informasi, menghibur. Lah, ya iya nggak apa-apa, tapi kok ini irannya nih, akhir-akhir ini kok cuacanya ini Amerika maksud aku nggak jelas ini. Nggak mudun ya? Oh, nek Texas jenenge ono tornado. Gelombang panas juga. Oh iya, Indiana ada tornado. Iya. Nah, terus cuacanya terus nek Texas nih, kuwi ono gelombang panas. Bahkan beberapa orang itu kemana hiking ono sing meninggal nih kuwi. Mergo saking panasnya di atas 100 derajat Fahrenheit itu sekitar 40-an luweh 40-an nih. Selain itu juga di Indiana ada tornado dan memang mundak mudune cuaca itu banyak orang dan peneliti mengkaitkannya dengan perubahan iklim ya. Dan ini biasanya di sini nggak sumuk, nggak lembab kayak ini Pramendino juga nggak hanya panas dok, biasanya kan panas kering. Ini udah seminggu lebih itu lembab kayak sumuk kayak Indonesia nih. Iya. Nah memang itu cuaca dan perubahan iklim banyak pengaruhnya juga dengan vegetasi alam yang ada di wilayah itu ya Cak ya. Ada yang ngomong misalnya sampai nebangi pohon terus-terusan pasti banjir kan karena nggak ada yang nyerap airnya. Dan ini juga berpengaruh dengan tanaman asli. Tanaman asli Amerika katanya itu juga banyak yang sudah hilang, sudah musnah karena diserbu oleh tanaman asing, invasif dari negara lain. Biasanya juga biasanya juga tanaman-tanaman yang bukan ada di habitatnya itu kan misalnya nyerap airnya lebih akeh. Terus mari ngono cara dhek menyerap karbon dioksida dan sing ngono-ngono lho. Iku sing rumit-rumit itu memang mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, ini ada sekelompok orang yang mencoba untuk nanduri balik tanaman asli kuwi. Tapi masih bisa bertahan nggak dengan mungkin iklim yang berubah dan sebagainya? Pertanyaan $1.000-nya. Tampak dulur. Halaman rumah keluarga Crouch di Maryland tak seperti tetangga-tetangga mereka. Bukan rumput yang menghiasi halaman depan, tapi pohon dan tanaman lokal. We started planting native plants and the butterflies and bees and birds started coming immediately when we stopped using pesticides and fertilizers. We have tons of birds, and when the flowers later, we'll have lots of butterflies, lots of insects crawling around. We get bunnies that live underneath some of them. Pilihan Janet dan Jeffrey sempat dilaporkan ke asosiasi tetangga yang sempat memerintahkan mereka untuk mengganti tanaman natural dengan rumput. Pasangan ini menolak dan menggugat perintah ini. We knew we were doing things that were beneficial for the environment, so it just seemed fundamentally wrong to tear out this piece of paradise that we've created. Setelah proses pengadilan meletihkan selama 3 tahun, keluarga Crouch memenangkan gugatan. Kasus mereka membuat pemerintah negara bagian menerbitkan perda yang mengizinkan tanaman lokal di halaman rumah apapun aturan permukiman mereka. I think the future of the lawn as it is now is doomed. Nancy Lawson adalah penggiat halaman natural. Menurut Nancy, halaman rumah berumput seperti kelaziman saat ini tak bisa dipertahankan. There's more than 40 million acres across the country of turf, and it's the #1 irrigated crop, so it's taking up a lot of water. Penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah Environmental Management menyebutkan wilayah AS yang diliputi rumput pekarangan melebihi total lahan yang digunakan untuk bercocok tanam jagung. Rumput membutuhkan jauh lebih banyak air dibandingkan jagung dan sering juga dirawat menggunakan pestisida. We're thriving. We don't get bit. We don't get stung. We don't have, rats in the house or in the field. We don't have any of that stuff because we have a balanced ecosystem here of predators and prey. Ultimately, is a turf grass green lawn more important than your children's health and the health of the planet? And people are going to have to change what they view as being beautiful.
and important. Demikian laporan tim VOA. Nah, emang Amerika itu kan negara yang terbuka ini ya. Jadi kan kadang-kadang tanaman asli teko ini ya mungkin lihat ekspor, impor buah-buahan. Ngono kuwi iso juga. Tapi kalau misalnya masuk imigrasi itu juga lumayan ketat ya, Cak ya. Buah-buahan itu biasanya nggak boleh dibawa masuk ke Amerika Serikat. Biji-bijian itu loh ya nggak oleh. Nggak oleh, tapi yo jenenge juga seketat apapun. Kuwi enek wong sing nggowo kencur laos, tapi paling ini nggak masalah sih kencur laos karena memang berguna juga nih ini. Nah, dulu habis ini kita punya cerita soal apa nih, Cak? Soal taman itu juga tidak hanya fungsinya untuk belajar tanaman botani, tapi juga untuk pertunjukan. Oh, ngono. Saking ombone, bingung aku sing tak arep tak pengen tak lihat ngene. Bingung apa, Cak? Lah akeh sing tak delok sing ndi sing paling menarik dene kabeh ya. Enggak perlu dititeni, enggak perlu dipikirkan. Sampean kabeh-kabeh aja dipikir nang kok. Tak pikir nih. Karena emang sebenarnya nek kene lek pengen belajar ki yo barang-barang serba ono penjelasannya lho, Ning. Ya, dan ada nama ilmiahnya, terus ada juga penjelasannya ini tuh tanaman di bagian daerah dari mana gitu. Memang karakternya kayak opo. Memang menarik sih untuk belajar semua itu, tapi lek sampean mau niteni siji-siji mumet. Bludrek engko sampean. Nah, dulur habis gini. Nah, dulur kita mau belajar bahasa Inggris ya, Cak ya? Iya, ya wis. Dalam Inggris, in a minute. Welcome to English in a Minute. Horses are beautiful animals and can be many different colors. But what could this mean? Dark horse. Did you watch the film award show? I cannot believe A Slug's New Body won for Best Children's Science Movie in a Foreign Language. I didn't know that was a category. Oh, it was definitely a dark horse. I thought Cat Camp would win. Didn't you? Oh yeah, of course. A dark horse is someone or something that's not expected to win, but sometimes they do. We use dark horse when talking about sports, politics, or, as we heard, movie awards. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Wong lanang sing ngerampok salon kecantikan kuku nang kutha Atlanta, Georgia iki ngadepi situasi sing ora terduga lur. Kayak sing direkam video pengawas iki, kayak perampok iki mlebu salon langsung bengok supaya pelanggan kekekno duit lan tiarap. Lah jebule wong-wong padha cuek bebek, ora ana sing manut nyerahno duit. Perampok kuwi sempat nggasak HP siji sadurunge klunuh-klunuh metu salon. Wis alamat bakal kisinan saklawase urip lan muga-muga pensiun dadi perampok iki lur. Sampeyan seneng koceh ndut ambek banyu, tekoe nang festival endut nok negara bagian Goa India iki. Dok festival tahunan nggo ngrayakno masa kecil Dewa Krishna iki. Para peserta sing asale teko berbagai negara, ana sing ciprat-cipratan ndut lan joget-joget diiringi musik saanone. Iki kena nggo alasan nggo balik dadi cah cilik lur. Akeh berbagai cara sing ditempuh supaya wong sadar barek sing jenenge kerusakan karang laut lur. Kayak sing dilakoni para aktivis iki nganakno konser nang jero laut. Lan supaya luwih menarik meneh, ana salah siji musisi sing nganggo seragam putri duyung. Apa sing pengen ndelok langsung ya iso selulup nganggo klambi selam lur. Lah kudune nekakne pawang iwak iki lur, ben akeh sing nonton. Galanggas itu, Leng. Oh iya, sampean ngerti kok galanggas iku apa? Lengkuas, Neng. Sangat. Oh iya, Bang, ternyata aku tak wocop nek kono mana iki pojok iki, pojok kita pojok herbal. Oh, kayak toga, tanaman obat. Ya.
obat campur juga bumbu barang. Kadang-kadang kan antara semua makanan bumbu-bumbu itu kadang-kadang juga jadikan bisa jadi obat ini ya. Sama nek nggon toko-toko supermarket Amerika ning sejenis kunir, kencur, jahe barangnya ternyata juga tidak hanya bumbu. Tinggi katanya meningkatkan stamina, imunitas, dijualnya cilik-cilik ngono ning larang regane. Iya, macam-macam fungsinya ya, Cak ya. Tapi kita mau ngomong dikit soal great outdoors di Amerika Serikat atau alam bebas ya. Ya, alam bebas. Nah, Amerika Serikat itu memang karena lahannya gede, sak jembar-jembare. Jadi wakeh sing jenenge Taman Nasional. Taman Nasional itu ono atusan nih ya nek ini ya. Dan kadang-kadang ada juga orang yang pengen semua taman itu datangi, perlu berapa tahun nggak ngerti, karena luas-luas ya. Dan juga topografinya macam-macam dari apa jenenge gunung, ono sing hutan, gurun, laut, macam-macam. Nah itu memang keanekaragaman Amerika Serikat dan alamnya membuat orang itu mungkin lebih semangat untuk keluar dan main-main. Terutama sing nek nggon daerah khususnya di sini kan kalau pas musim adem kan omah terus. Iya. Begitu musim panas ini wis metu wis kayak laron metu saka langi kene. Ini udah 30 menit kami menemani sampean. Nek bisa sampean buat pertanyaan atau cerita-cerita apa yang pengen diketahui soal Amerika langsung dikirim ke warung@voanews.com. Utawa nek nggon media sosial apa wae sampean kota kuncine VO Indonesia iso nek nggon Twitter, YouTube karo Facebook Instagram juga ya. Ya, dari Washington DC Arboretum. Di Washington DC aku ning sini. Aku Cak Supri lan ning mburi kamera ana ning ana. Nyerempet dulur. Saya gue enak ini lho kita kami berdua dulur berada di kayak apa ya? Sajane biasa tapi kesannya kok aman, melengkung. Ya anjane taman melengkung sampean iki kok ngada-ngada anjane iku kok. Tapi memang ini menarik ya, Cak ya. Kegiatan apa tempat kayak gini itu memang sebenarnya nggak jarang ditemukan di Amerika Serikat. Akeh ning. Taman di Amerika Serikat. Wis, turah inflasi taman menurut aku. Di mana-mana kota kecil pun kota besar tuaman itu sampai arep turu arep ngubengi melayu-melayu wis ngukur. Yang beda-beda biasanya itu kayak tanamannya ono apa. Terus mari ngono kayak apa tujuannya? Kayak ada yang buat pendidikan, ada yang buat seedling. Apa sih? Pembenihan. Pembenihan juga ada. Untuk memelihara dan memperbanyak tanaman itu. Ada juga yang untuk menghasilkan makanan juga ada. Dan juga ada yang buat pertunjukan ya, Cak ya. Juga jadi banyak teman-teman Amerika ini ya. Lur ya, tadi pas musim panas terutama dan musim gugur misalkan awal musim gugur itu pertunjukan seni tari, seni musik dan sebagainya ning. Nah, salah sini nggon Anandel Fairfax. Iku Virginia ning ya. Kuwi ono taman gede juga itu ono panggungnya semacam kayak amphitheater muter. Ngesor tapi ning ya. Kuwi wingi menampilkan beraneka seni dan musik dari luar negeri. Mancanegara. Termasuk Indonesia wingi ya tampil nek kono ning tari-tari karo nyanyi bareng. Wah, sangat loh. Indonesia mendunia ya. Wah, mantap tuh. Tari golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Seljin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I will be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain the culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase for not only Virginia, Washington DC and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari cantik Ayu dari Solo.
Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Wong, termasuk Pamela Boerberg yang nampak asik bergoyang. I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize all the culture that's around us every day, and coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Anandil, Virginia, Supriyono, VOA. Lah, memang Indonesia itu emang dari aku nyampe di sini sampai 20 tahun kepungkur emang promosi terus nih. Masalahnya emang ya harus diakui ya. Banyak orang Amerika selalu ngerti. Kemarin aku ketemu di situ itu sebagian orang yang ngerti, sebagian orang yang nggak ngerti juga. Ya. Bahkan sering ngerti efek positifnya saya nih. Kayak ibu tadi ngomong, bar delok aku kok penasaran pengen yang Indonesia. Oh ngono ya ancane. Cuma memang mungkin promosi budaya Indonesia itu agak sulit karena banyak budayanya ya, Cak ya. Dari Sabang sampai Merauke itu piye supaya sing dipilih ku. Jadi rada angel juga itu. Bahkan misalnya kayak gamelan aja kadang-kadang orang masih mengidentifikasikan ini gamelan Bali apa gamelan Jawa. Saking ragamannya selalu aneka ragaman. Terus begitu luar biasa, jadi mempromosikan sing benar-benar mewakili Indonesia sepenuhnya kadang-kadang rada menjadi